Kembali di Breaking News Kompas TV, saudara kami masih bersiaran langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi bersama saya Paskalis Siswari, saudara. Dan siang hari ini saya sudah ditemani dengan Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara. Mbak Bivitri, selamat siang. Selamat siang. Oke, thank you udah datang dan kita mau ngobrol-ngobrol, Mbak. Mungkin kita lihat dulu di sidang tadi pagi jam 8 pasangan 01 sudah membacakan permohonannya. Apa yang Mbak Bibif soroti dari yang terjadi di persidangan tadi pagi? Iya, tadi pagi saya kira juga akan serupa dengan yang siang ini ya. Pembacaan permohonan itu prosedur yang paling standar dalam proses PHPU ini, perselisihan hasil pemilihan umum, Pilpres. Dan dalam permohonan itu kita bisa lihat dengan terang sebenarnya apa petitumnya alias apa yang diminta oleh pemohon. Karena kan selama ini masih gosip-gosip begitu ya, sekarang sudah terang yang diminta misalnya diskualifikasi dan lain sebagainya. Kemudian kita juga sudah bisa melihat dari apa yang terjadi tadi pagi, sebenarnya dalil-dalil apa saja yang mereka kemukakan, dan itu artinya mereka akan wajib membuktikannya dalam masa pembuktian nanti ya, masih minggu depan saya kira. Itu yang tadi pagi terjadi. Iya, saya kira itu yang nanti juga akan terjadi untuk permohonannya 03 ya. Oke, akan mirip ya berarti ya. Tadi kan kalau kita simak ada soal aparatur negara, ada soal bansos, ada soal keterlibatan MK dalam pemilu ini. Akan mirip berarti ya nanti di 03? Saya kira akan mirip. Sebenarnya saya sudah baca di MK kan sudah dipublish, sudah ditaruh di websitenya MK permohonan mereka berdua. Jadi kemiripan itu akan muncul karena kita bisa melihat dari proses Pilpres kali ini kan memang dugaan kecurangannya itu lebih mengarah ke yang sifatnya terstruktur, sistematis dan masif. Jadi saya duga mereka juga paham bahwa angka 58,6% itu juga untuk dikejar kalau hanya bermain di C hasil di sana, sekian ratus TPS di situ dan lain sebagainya, itu memang tidak akan bisa menjangkau itu. Dan memang nyatanya kita bisa lihat yang dugaannya adalah kecurangan yang sifatnya terstruktur, sistematis. Jadi mereka berdua saya kira punya kesamaan pandangan soal itu karena terlalu luar biasa yang tahun ini ya. Oke, terlalu luar biasa artinya kalau kita bandingkan juga dengan permohonan PHPU ini dibanding 2019 ada peningkatan kan, Mbak? 2019 262 permohonan, sekarang jadi 273. Apa artinya kita tidak semakin dewasa begitu untuk pemilu yang kita gelar selama tiap 5 tahun ini? Oh iya, itu untuk yang pileg ya, pemilihan legislatifnya ya. Tidak semakin dewasa, iya, bukan mungkin kata yang tepat bukan dewasa sih, tapi saya kira kita tidak berhasil untuk memperbaiki apa yang terjadi 2019. Kan memang kalau dilihat dari undang-undangnya saja kan Mbak, undang-undang ini kan kita masih pakai tahun 2017. Biasanya kalau sudah dari sebuah pemilu yang sudah berjalan akan ada evaluasi. Yang kemarin-kemarin ya, karena saya juga terlibat dalam evaluasi itu, kemudian aturan mainnya diubah. Nah ini 2019 itu sebenarnya ada evaluasi, Bawaslu bikin, KPU bikin, masyarakat sipil bikin. Tapi tahun 2021 DPR dan pemerintah, saya kira ini sengaja ya, tidak mengubah Undang-Undang 7 2017. Makanya kita pakainya 2017, ini kan 2024. Waktu itu 2017 dipakai untuk 2019. Nah jadi saya kira tidak dewasanya dalam arti kita tidak belajar dari kesalahan yang terjadi pada 2019 untuk memperbaiki apa yang baru saja kita laksanakan di tahun ini. Itu sebenarnya yang terjadi. Kalau mundur lagi Mbak, kan 2017 diubah undang-undangnya untuk 2019. Kalau 2014 berarti ya, itu apakah memang ada undang-undang yang diubah juga atas hasil evaluasi karena ada permohonan ke MK juga atau nggak ada juga? Ada juga, ada, dan waktu itu juga biasanya memang setiap mau pemilu itu ada perubahan, plus juga 2017 itu karena kita mengalami perubahan mekanisme ya. Nah jadi memang saya nggak hafal nomor undang-undangnya, tapi biasanya memang menjelang pemilu itu ada perubahan karena justru hasil evaluasi apa saja yang mesti diperbaiki. Nah waktu setelah 2019 evaluasinya ada, tapi aturan mainnya tidak diperbarui sama sekali gitu. Kalaupun ada, tingkatannya sangat teknis, padahal kalau tadi Mbak menyampaikan angka pemilihan legislatif ya, sengketanya, itu kan hal-hal yang mestinya bisa diantisipasi. Dugaan saya adalah misalnya politik uang, terus misalnya mindahin suara.
kemudian misalnya lagi penghitungan manual yang ternyata banyak masalah juga kan waktu itu diperbandingkan dengan Sirekap. Itu kan hal-hal teknis yang mestinya bisa diantisipasi. Setelah 2019 lah kita belajar dari kesalahan 2019, tapi ternyata tidak ada, sehingga terjadi lagi kesalahan yang menurut saya kurang lebihnya sama gitu ya. Kalau dari soal teknis ya, walaupun tadi saya sebutkan dari soal yang sifatnya kebijakan, yang kali ini lebih parah memang. Gitu. Waktu 2017 Mbak Bibip ikut kan ya? 2019. Oke, 2019 ikut. Apa sih Mbak yang jadi masukan gitu dari masyarakat sipil untuk supaya pemilu ke depan yang ternyata nggak diubah juga gitu? Apa sebenarnya waktu itu yang jadi sorotan? Yang paling besar misalnya soal politik uang. Oke. Ya itu serangan fajarnya ya, terus kemudian juga kemungkinan penggunaan oknum-oknum di tingkat penghitungan suara manual, baik di kecamatan, KPPS ya maupun yang lainnya untuk mengubah-ubah suara misalnya begitu. Kemudian juga ada masukan soal penggunaan Sirekap sebagai perbandingan misalnya. Kan kemarin kan di 2024 ini misalnya sempat dihentikan dulu misalnya begitu ya. Itu juga kami kaget semua, kok sekarang lebih parah sebenarnya. Malah dihapus ya tabulasinya. Iya, jadi sekarang lebih parah karena menurut saya memang ada masalah di KPU-nya sendiri ya. Karena memang kan KPU sudah berkali-kali dinyatakan bersalah baik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu maupun oleh Bawaslu itu. Jadi yang sekarang ini tambah parah karena KPU-nya ternyata tidak profesional dibandingkan dengan yang dulu-dulu. Nah 2019 itu KPU-nya tidak separah sekarang. Dan waktu itu karena kesalahan tentu saja pasti ada ya karena manusiawi. Tapi KPU yang lalu itu dekat dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil, sering berdiskusi dan minim kesalahan yang sifatnya sampai diputus oleh DKPP maupun Bawaslu. Yang sekarang kan saya bercanda gitu, mungkin perlu dikasih rekor muri itu karena berkali-kali peringatan keras terakhir aja sampai 3 kali kan ketua KPU. Terus baru 2 hari yang lalu Bawaslu memutuskan lagi bahwa KPU-nya juga kembali bersalah gitu. Jadi memang bobotnya yang sekarang ini luar biasa harus diungkap. Makanya menurut saya proses di MK ini penting sekali supaya kita nih publik dapat kejelasan ini sebenarnya gimana sih pemilu kita, kenapa kita nggak belajar dari kesalahan 2019 misalnya. Dan misalnya levelnya kebijakan itu yang didalilkan oleh tadi pagi 01 dan mungkin nanti 03 kebijakannya yang di mana saja tuh yang sebenarnya salah secara hukum. Kan kita selama ini ngomongnya di talk show kayak gini, di warung kopi ngomongin soal bansos dan lain sebagainya, tapi kan belum ada kejelasan, terutama dari aspek hukum. Sebenarnya terang kalau menurut saya itu salah gitu, tapi kan publik masih memperdebatkan karena belum ada kepastian dari lembaga hukum yang ada. Oke, ini berarti penting aku garis bawahi bahwa proses sidang di MK ini akan jadi hal yang sangat penting sebelum ketuk palu nanti di bulan Oktober untuk presiden disahkan gitu. Tapi nanti saya akan ngobrol lebih dalam Mbak. Ini sebenarnya jadi apa nih nanti yang publik harus ketahui dalam proses di MK ini yang akan panjang selama 2-3 minggu ke depan. Tapi jangan dijawab dulu Mbak Bibip, kita akan jeda sejenak. Breaking News Kompas TV segera kembali saudara. Anda kembali lagi di Breaking News Kompas TV. Sidang sengketa hasil Pilpres 2024 masih bersiaran langsung dari gedung Mahkamah Konstitusi, saudara. Gambar yang Anda saksikan saat ini adalah gambar dari pasangan 03, Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD beserta tim kuasa hukumnya yang akan berangkat dari base camp mereka di Hotel Mandarin Jakarta menuju ke gedung Mahkamah Konstitusi. Karena dijadwalkan sidang dari pasangan 03 untuk pemeriksaan pendahuluan pembacaan permohonan akan digelar pada pukul 1 siang nanti. Tadi Ganjar Pranowo juga sudah memberikan sedikit statement sebelum berangkat yang ia menyatakan tidak akan memberikan statement apapun di luar persidangan jikalau memang ada pasangan yang memberikan statement persidangan, tapi di luar persidangan menurut Ganjar hanya akan hanya berkeinginan untuk membentuk opini publik saja, saudara. Nah, ini adalah gambar terkini teranyar yang kami bisa berikan kepada Anda dari pasangan 03 beserta tim kuasa hukumnya.
Saya siang ini masih bersama Mbak Bivitri Susanti untuk kita ngobrol lagi Mbak. Tadi Mbak Bivitri menggarisbawahi adalah ini penting untuk masyarakat. Apa pentingnya Mbak? Mengingat kalau lihat secara histori sidang MK selalu kalah kok, selalu ditolak gitu. Jadi Itu bener banget buat sih. masyarakat apa sih toh Iya. kemungkinan besar akan ditolak lagi nih yang tahun ini gitu. Iya. Kalau kacamata kita adalah masyarakat umum ya, seperti kita ini Mbak, pentingnya justru untuk mendapatkan kejelasan tentang apa yang telah terjadi. Mungkin kalau untuk masyarakat pendukung 01 atau 03, mereka akan merasa nggak ada gunanya karena mereka pasti kepeduliannya adalah menang atau kalah kan. Iya. Kalau kita ini kan sebenarnya paling tidak saya nggak berani mengatasnamakan terlalu banyak orang, ingin mengetahui sebenarnya yang terjadi selama pemilu ini dari aspek hukum seperti apa. Jadi tentu saja saya punya dugaan dan biasanya ini terjadi. Hakim ketika memutus nanti pas rapat permusyawaratan hakim ya setelah semua proses pembuktian selesai, itu banyak pertimbangan yang juga tidak akan 100% hukum. Pasti ada pertimbangan-pertimbangan non hukumnya, politik, mungkin sosiologis, konflik-konflik ya, potensi konflik dan lain sebagainya. Sehingga di titik itu kita nggak bisa mengontrol lagi. Kontrol dalam tanda kutip itu hanya bisa dilakukan selama masa pembuktian. Sehingga buat saya pembuktian ini jadi penting untuk publik secara luas mengetahui sebenarnya dugaan-dugaan kecurangan yang sangat terstruktur, sistematis dan masif itu benar nggak terjadi, dan kalaupun iya terjadi itu seperti apa bentuknya, seperti apa modusnya, dan bagaimana kita bisa mengantisipasi itu ke depannya. Tapi Mbak betul bahwa ya kalau soal menang kalah kita masih belum bisa prediksi ya, apalagi kan pembuktiannya belum dimulai ya. Iya, Jadi iya. kita nggak tahu sekuat apa nanti pembuktian yang dilakukan oleh 01 maupun 03. Jadi ya kepentingan kita sebenarnya di situ untuk melihat bagaimana semua kekisruhan ya, kalau saya boleh sebut kekisruhan yang terjadi selama masa pemilu ini diurai gitu dari segi hukumnya seperti apa dan kesalahan-kesalahannya ada di mana. Walaupun nanti kalau ujungnya putusan itu kan putusan harus menjawab petitum. Petitum itu apa yang diminta. Jadi memang putusan nggak akan boleh keluar dari petitum, tapi nanti di pertimbangan hukum hakim itu biasanya kita akan bisa melihat pertimbangan-pertimbangan yang rasional dari hakim. Nah, menurut saya kepentingannya di situ. Pertimbangan hukum hakim nih nantinya apa ya Mbak? Fungsinya kali ya untuk kedepannya gitu. Fungsinya pertama dia akan membuatkan penjelasan yang sifatnya akuntabel gitu ya, jadi secara hukum bisa kita lihat nanti logis atau tidaknya, penalaran hukumnya wajar atau tidak, dan dasar-dasar hukumnya mana saja, untuk memberikan alasan kenapa dia mengabulkan atau tidak mengabulkan apa yang diminta oleh para pemohon. Tapi yang kedua fungsinya juga untuk menguraikan yang tadi saya sebut, menguraikan segala dalil, segala poin yang disebutkan dari permohonan, dan di situ nanti diuraikan juga misalnya apakah saksi X misalnya begitu ya, itu berhasil membuktikan bahwa dalil yang didalilkan oleh pemohon itu benar adanya. Kemudian juga apakah betul misalnya dugaan kecurangan yang terstruktur dan sistematis itu benar punya pengaruh pada hasil pemilu. Nah ini pertimbangan hukum ini penting untuk kita semua baca. Jadi kita juga bisa melakukan evaluasi. Kedepannya nih misalnya kita butuh undang-undang yang memastikan tidak ada lagi nepotisme misalnya gitu ya. Sesederhana itu kan kita belum punya. Ada sih undang-undang tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN. Tapi itu tidak digunakan. Dan nyatanya MK sendiri kan menurut saya ya melanggar itu karena meloloskan Gibran yang anaknya presiden misalnya. Tapi kan pertanyaannya, kok bisa sih MK meloloskan hal seperti itu? Kenapa waktu itu Pak Anwar Usman tidak mengundurkan diri ketika ada benturan kepentingan? Nah, pertanyaan ini kan sebenarnya tidak mampu kita pecahkan sejauh ini. Nah, harapan saya paling tidak hakim itu seringkali seperti memberikan masukan-masukan apa yang perlu dilakukan. Ya misalnya yang kemarin tuh mungkin kaitannya sama pemilu juga, soal parliamentary threshold, batas yang 4% diributkan. MK kan seperti memberikan nasihat kepada pembentuk undang-undang supaya
tolong nih parliamentary threshold-nya dibetulkan, diberi alasan rasional. Itu semua ada di pertimbangan hukum. Oke. Nah, itu yang saya kira juga penting untuk perbaikan pemilu kita ke depannya. Perbaikan yang mudah-mudahan diganti ya Mbak undang-undangnya di pemilu. Ya, Jangan menurut saya seperti harus 2017 diganti. ini. Betul. Jadi akhirnya banyak bolong-bolong dan kecacatan. Mm-mm. Kalau tadi Mbak Fitri juga bilang kontrol. Ini apa? Masyarakat bisakah ikut mengontrol Iya. proses ini, Mbak? Tidak bisa mengontrol langsung sih. Kontrol itu dilakukannya oleh tim para pemohon ya, 01 dan 03. Tapi kontrol yang saya maksud adalah bahkan misalnya Kompas TV sekarang melakukan acara seperti ini kan bentuk kontrol publik supaya tidak ada hukum acara yang menyimpang. Oke. Misalnya hakim kelihatan terlalu berpihak. Ketika disiarkan langsung, kita publik jadi bisa melihat, dan kalau memang terjadi hal seperti itu bisa saja misalnya diadukan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Oke. yang sekarang udah bertugas nih, lebih permanen kan sekarang ya, dan setahu saya mereka sudah melakukan pengawasan juga. Dan kontrol lainnya adalah dalam arti nanti itu selama masa pembuktian juga sebenarnya publik bisa memberikan yang namanya amicus curiae, friends of the court, jadi kawan-kawannya pengadilan, MK dalam hal ini, yang bisa memberikan masukan kepada para hakim untuk membantu mereka dalam mengambil putusan. Itu di sidang-sidang yang lain, bukan pilpres sih, pernah terjadi tuh misalnya waktu kasus Ahok, kasus Fathia dan Haris kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, itu ada puluhan yang memberikan amicus. Nah, yang sekarang saya dengar beberapa akademisi juga sudah mengumpulkan amicus, dan ini yang akan pertama kali terjadi untuk sengketa PHPU Pilpres. Oke, ini menarik. Nanti kita bahas soal amicus ini Mbak lebih dalam. Tapi kita akan jeda sejenak saudara. Breaking News Kompas TV segera kembali.